Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa dari S1 Oke, yang sebelumnya yang pertama kepada dosen pembimbing 1, Profesor Srinan Pensari SMC. Kemudian dosen pembimbing 2, Ibu Siti Azhara SINR. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya berjudul menulis faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas di negara-negara. Selanjutnya, adapun yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, persaingan perdagangan internasional dengan ekonomi global semakin intensif seiring kemajuan teknologi dan integrasi global politics. Kompetisi sendiri mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk memproduksi barang yang dapat tinggi. Nah, investasi asing pun menjadi salah satu pendorong utama dinamika perekonomian di negara-negara berkembang dan ketimpangan pendidikan serta penguasaan teknologi yang masih terjadi di negara berkembang. Sehingga BRICS merupakan anggota negara-negara berkembang yang memiliki peran strategis dalam perekonomian global. Berikut adalah grafik ekonomi kompleks indeks di negara BRICS. Terlihat pada grafik ini, China mencatat peningkatan ekonomi tertinggi di negara-negara. Sementara India juga melakukan tren peningkatan meskipun sempat stagnan. Kemudian untuk Brazil, Rusia, Afrika Selatan, dan Indonesia masih memiliki tren ECI yang menurun atau mengalami rendah. Selanjutnya ada pun disebut novelty dan urgensi pada penelitian ini, yakni penelitian terdahulu mengkaji ekonomi kompleksiti masih terbatas, banyak dapat dilakukan pada kawasan-kawasan ekspos. Kemudian terdapatnya perbedaan fokus dengan penelitian ekonomi kompleksiti yang lebih menekankan pada ekonomi jauh dan digitalisasi produk. Kemudian untuk novelty penelitian pada penelitian ini mendapat kawasan ekspos sebagai wilayah kajian di mana Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada tahun 2020. Penelitian ini juga menggunakan data panel kawasan ekspos dengan 2011 sampai tahun 2024. Urgensi penelitian ini adalah negara-negara BRICS ini masih memiliki peran strategis dalam perdagangan global, namun perkembangan dan tingkat kompleksitas ekonomi antar negara masih menunjukkan ketimpangan. ECI sendiri merupakan hal yang penting dalam daya saing perdagangan global dan output ekonomi suatu negara. Pergabungan Indonesia dalam BRICS pada tahun 2025 memperkuat urgensi pada penelitian ini. Selanjutnya ada pun tujuan penelitian, pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa pengaruh antara pendidikan dan inovasi terhadap ekonomi kompleksiti di negara anggota BRICS. Kemudian ada pun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh FDI tingkat pendidikan dan inovasi terhadap ekonomi kompleksiti di negara-negara anggota BRICS. Selanjutnya ada pun manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan dan pengalaman yang dan inovasi itu memberikan kontribusi ilmiah bagi institusi dalam memperkaya hasil penelitian terkait kompleksitas ekonomi. Untuk manfaat secara teoritis sendiri berkontribusi ke kanal dengan relevansi teori keunggulan absolut dan teori keunggulan relatif, regulasi dengan teknologi, melalui pendidikan dan asosiasi terhadap efisiensi produksi, spesialisasi, serta peningkatan kompleksitas ekonomi. Kemudian pada penelitian ini menggunakan teori keunggulan absolut, relatif, serta teori pertumbuhan endogenogen di model manusia sebagai kualitas ekonomi seluruh. Kemudian ada dari penelitian ini adalah sejalan dengan teori keunggulan relatif, teknologi dan meningkatkan daya saing industri negara. Kemudian, pendidikan sendiri sejalan dengan teori modal manusia, di mana pendidikan meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung produktivitas dan penguasaan teknologi. Kemudian dalam inovasi sendiri, sejalan dengan pertumbuhan endogen, di mana inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi mendukung diversifikasi dan kemajuan teknologi. Sedangkan ekonomi kompleks sendiri sejalan dengan teori keunggulan absolut yang mencerminkan kemampuan produksi bernilai tambah tinggi, menunjukkan daya saing dan kesyaratan ekonomi. Kemudian, sintesa penelitian terdahulu dalam penelitian ini menunjukkan hasil penelitian terdahulu bahwa investasi asing langsung atau FDI berpengaruh positif terhadap kompleksitas ekonomi di sub-Saharan Afrika. Penelitian ini diteliti oleh AJD pada tahun 2024. Kemudian untuk tingkat pendidikan sendiri
berpengaruh positif terhadap aktivitas ekonomi dikarenakan kualitas sumber daya yang tinggi terdapat dapat mengembangkan produksi suatu wilayah. Dan ini dijalan oleh G. Vegas pada tahun 2023. Kemudian inovasi berpengaruh positif signifikan pada jangka panjang dengan adanya inovasi teknologi, ekspor produk manufaktur yang dihasilkan menjadi lebih beragam. Penelitian ini diteliti oleh Somelzi pada tahun 2024. Kemudian, hipotesis dalam penelitian ini yang pertama H1 atau asosiasi langsung berpengaruh terhadap ekonomi, kemudian H2 tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kompleksitas ekonomi, kemudian H3 inovasi berpengaruh terhadap kompleksitas. Objek dan penelitian objek dan ini objeknya adalah kompleksitas ekonomi di negara Pabrik dengan variabel penelitian meliputi FDI, tingkat pendidikan dan inovasi, kemudian sumber data berasal dari World observasi of economic complexity and policy, UNDP, country economy, dan kemudian untuk terowongan untuk dalam ini menganalisis pengaruh FDI terhadap tingkat pendidikan dan inovasi terhadap tingkat kompleksitas ekonomi, kemudian penelitian berfokus pada tingkat internasional khusus di kawasan BRICS Plus melalui periode penelitian tahun 2011 sampai tahun 2020. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan analisis linear regresi linear berganda bertujuan untuk menuju pengaruh FDI, tingkat pendidikan dan inovasi terhadap kompleksitas ekonomi. Dan jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Bentuk datanya adalah data panel, kemudian sumber data yang berasal dari World Bank, kemudian operational variable yang menggunakan kompleksitas ekonomi, investasi asing langsung, tingkat pendidikan, dan inovasi. Adapun analisis yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman dengan variabel ini sama dengan beta 1 x1, beta 2 x2, beta 3 x3, dan koefisiensi standar error. Ada uji asumsi klasik, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian ada hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel. Kemudian ada uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau variabel bebas secara bersama-sama simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen peringkat serta untuk menilai kelayakan model regresi. Kemudian ada koefisien determinasi atau R2 seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Kemudian hipotesis statistiknya adalah FDI berpengaruh terhadap kompleksitas ekonomi, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kompleksitas ekonomi, dan inovasi berpengaruh terhadap berikut adalah hasil penentuan model uji. Pertama pada uji Chow. Hasil uji Chow sendiri menunjukkan probabilitas cross section F dan cross section C square sebesar 0,00, artinya di bawah 0,05. Dengan demikian model terpilih adalah model FEM atau fixed effect model. Kemudian pada uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas 0,004 yang menunjukkan bahwa model terpilih adalah model FEM juga fixed effect model. Kemudian karena kedua model uji menunjukkan model FEM, maka uji LM atau Laurent multiplier tidak perlu dilakukan sebenarnya. Jadi yang terpilih dalam pada penelitian ini adalah model fixed effect model atau model FEM. Kemudian pada uji multiple sendiri nilai korelasi antar variabel independen adalah di bawah atau tidak lebih besar dari 80. Hal ini menunjukkan tidak terdapat masalah multikolonialitas pada model penelitian. Dengan demikian, variabel FDI, tingkat pendidikan, dan inovasi lain digunakan untuk menganalisis kompleksitas ekonomi. Kemudian untuk heteroskedastisitas menunjukkan seluruh nilai probabilitas variabel independen di bawah 0,05 di atas 0,05 maksudnya, di mana FDI sendiri memiliki nilai probabilitas 0,15, tingkat pendidikan sebesar 0,6304 dan inovasi sebesar 0,975. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, dan demikian model regresi layak digunakan untuk menganalisis pengaruh pendidikan dan inovasi terhadap kompleksitas ekonomi. Kemudian
Eh, untuk analisis kita sendiri, eh, variabel X1 berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. X ditujukan oleh nilai probabilitas 0,401505, artinya tingkat pendidikan dapat meningkatkan X sebesar 0,0. Artinya FDI dapat meningkatkan X sebesar 0,681 namun tidak secara signifikan. Kemudian dua sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y dengan nilai probabilitas di bawah 0,000 atau di bawah 0,05 dan koefisien sebesar 0,88180. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah mampu meningkatkan kompleksitas ekonomi secara signifikan. Kemudian untuk variabel Global Innovation Index sendiri sebagai variabel inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y dengan nilai probabilitas 0,005 dan koefisien sebesar 0,15503. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat inovasi suatu negara berkontribusi terhadap peningkatan kompleksitas ekonomi berdasarkan hasil. Kemudian untuk UGF sendiri berdasarkan hasil pengujian simultan pada model fixed effect model diperoleh nilai sebesar 84,7 dengan nilai probabilitas statistik sebesar 0,00. Hal ini nilai probabilitas tersebut dari pada tingkat signifikasi 0,05. Oleh karena itu Arnold ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel. Kemudian hasil determinasi sendiri, kesimpulannya FDI berpengaruh positif terhadap EV dengan koefisien 0,881 dan rata-rata sekolah atau tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap EV dengan koefisien 0,88180 dan merupakan variabel dengan pengaruh terbesar. Kemudian GII atau Global Innovation Index sendiri berpengaruh positif terhadap EQ dengan koefisien 0,1503 menunjukkan pentingnya inovasi dalam meningkatkan kapasitas ekonomi. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah jadi FDI berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kompleksitas ekonomi sehingga belum mendorong peningkatan kompleksitas ekonomi secara nyata di negara-negara anggota BRICS. Kemudian adanya tingkat pendidikan yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi kompetitif menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu meningkatkan kompleksitas ekonomi. Kemudian ada inovasi yang berpengaruh positif signifikan terhadap kompleksitas ekonomi yang mengindikasi bahwa peningkatan kemampuan inovasi dapat mendorong terjadinya aktivitas ekonomi yang lebih kompleks dan berkembang. Selanjutnya, implikasi teoritis sendiri, pendidikan dan inovasi merupakan faktor utama yang mendorong peningkatan ekonomi kompleksiti pada negara-negara sehingga keunggulan ekonomi dampaknya bergantung pada sumber daya alam atau tenaga kerja yang murah. Kemudian, tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kapasitas ekonomi yang lebih kompleks. Kemudian, AI juga berpengaruh positif dan signifikan sehingga investasi asing belum mampu meningkatkan kompleksitas ekonomi secara optimal tanpa adanya transfer teknologi, penguatan industri domestik, dan peningkatan kapasitas dalam penyerapan pengetahuan. Kemudian, inovasi berpengaruh positif signifikan yang mendukung teori pertumbuhan endogen bahwa penciptaan pengetahuan dan teknologi menjadi pendukung utama peningkatan kompleksitas ekonomi. Selanjutnya untuk implikasi secara praktis sendiri, penguatan inovasi terus didorong melalui peningkatan riset dan pengembangan atau R&D, pelindungan hak kekayaan intelektual, serta kolaborasi antar dunia industri dan lembaga penelitian. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan juga perlu menjadi prioritas untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih tampil, produktif, dan mampu mendukung perkembangan industri berbasis teknologi. Kemudian FDI perlu diarahkan ke sektor-sektor yang menilai tambah tinggi seperti teknologi, manufaktur maju, ekonomi digital, energi terbarukan, dan industri berbasis pengetahuan. Kemudian kebijakan investasi perlu menekankan kualitas terkait terutama yang mampu mendorong transfer teknologi, meningkatkan kapasitas produksi domestik, dan mengembangkan kapabilitas industri nasional.
Adapun rekomendasi dan syarat pada penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas institusi, keterbukaan perdagangan, infrastruktur, stabilitas politik, dan pengeluaran R&D untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Kemudian analisis FDI dapat memperluas berdasarkan sektor ekonomi seperti faktor, teknologi, jasa, energi, dan sektor ekstraktif untuk mengetahui kontribusi masing-masing sektor terhadap kompleksitas ekonomi. Kemudian analisis negara serta penguatan kebijakan pendidikan dan inovasi perlu dilakukan untuk memahami perbedaan karakteristik antara negara-negara anggota BRICS, meningkatkan kompleksitas ekonomi secara berkelanjutan. Kemudian pengukuran pendidikan dan inovasi dapat menggunakan indikator yang lebih spesifik seperti kualitas pendidikan, pendidikan tinggi, jumlah paten, belanja R&D, dan jumlah terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada kata terima kasih yang terlalu kecil. Setiap ungkapan terima kasih adalah bentuk penghargaan. Selamat, saya Nazwa Gita, sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, Profesor Sri Sari, dan Ibu Siti Fatimah Zahra atas bimbingannya, dan juga kepada Dewan Penguji sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.